Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nita Abriali, NIM 190103061, kelas 5C. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang mengenai fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Pada pembahasan ini merupakan pembahasan tugas individu pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang evaluasi itu sendiri. Evaluasi dapat diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan dengan tujuan. Hal yang dievaluasi di sini adalah karakteristik dari siswa itu sendiri untuk menggunakan tolak ukur tertentu. Yang dimaksud karakteristik di sini adalah tampilan siswa di mana dalam bidang kognitif, pengetahuan siswa itu sendiri dalam sikap, minat, gerak, tindakan. Tampilan tersebut dapat dievaluasi melalui lisan, tertulis, maupun perbuatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menurut para ahli itu sendiri, tentang Rina Febriani menjelaskan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam penilaian atau asesmen keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Yang kedua, Zainal Arifin menjelaskan tentang suatu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk pengetahuan keaktifan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi pelaksanaan di sini mempunyai banyak fungsi, baik sebagai alat seleksi, alat pengukur keberhasilan, sebagai alat penempatan, dan juga sebagai alat diagnostik. Berikut ini dijelaskan beberapa fungsi evaluasi. Yang pertama, sebagai alat seleksi, di mana sebagai alat pengukur keberhasilan evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan yang dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Untuk selanjutnya, yang kedua, sebagai alat penempatan. Yang masuk di sini adalah yang digunakan untuk mengetahui baik termaksud kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Yang ketiga, sebagai alat diagnostik. Yang dimaksud di sini dipergunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apabila hasil belum dicapai sesuai dengan yang diharapkan, perlu dicari faktor penyebabnya, jalan untuk mengatasinya. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan evaluasi pembelajaran dalam pendidikan. Kedudukan evaluasi dalam pembelajaran pendidikan yaitu sungguh sangat penting. Karena kenapa? Dan bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tak dipisahkan dengan keseluruhan proses belajar dan pembelajaran. Yang penting di sini adalah evaluasi diketahui apakah belajar dan pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan ataukah belum. Dengan ini, evaluasi juga dapat mengetahui berhasil dan faktor-faktor apa saja yang menjadikan penyebab pembelajaran tidak atau berhasilnya. Evaluasi pendidikan mencakup semua komponen. Komponen di sini adalah proses pelaksanaan, prosedur, produk pendidikan secara total yang di dalamnya menjadi 3 konsep. Yang pertama, yaitu tentang memberikan pertimbangan atau judgment. Yang kedua, nilai, value, dan arti word. Demikian di sini evaluasi pendidikan dapat berupa. Yang pertama, evaluasi konteks atau tujuan kebijakan. Yang kedua, evaluasi input seperti terhadap peserta pendidik,
sasaran dan saran, kurikulum program serta input lingkungan siswa itu sendiri. Yang ketiga, proses. Proses ini sangat penting, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap proses kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang keempat, evaluasi hasil atau produk. Yang kelima, evaluasi outcomes. Outcomes di sini artinya yaitu tentang dampak dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur evaluasi. Prosedur di sini memiliki tahap perencanaan atau planning, meliputi perumusan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Tujuan ini harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Yang pertama, perencanaan evaluasi hasil belajar matematika. Yang pertama, merumuskan tujuan yang dilaksanakan evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang dilakukan, yang akan dievaluasi. Yang ketiga, memilih dan merumuskan teknik apa dan bagaimana dalam penilaian pelaksanaan evaluasi itu sendiri. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang dipergunakan. Yang keempat, yaitu menyusun alat-alat apa saja, alat ukur apa saja yang diperlukan dalam penilaian hasil belajar peserta didik, seperti butir soal-soal yang dikerjakan. Yang selanjutnya, tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data di sini tentang pemeriksaan hasil dari pemberian skor. Yang selanjutnya, tahap verifikasi data atau verification, dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya jenis kelamin atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Yang terakhir, tahap analisis. Analisis di sini terdapat dua pilihan, yakni dengan analisis statistik atau non-statistik. Selanjutnya yang terakhir, ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi di sini adalah program pengevaluasi terhadap program pengajaran akan mencakup tiga hal: evaluasi terhadap tujuan pengkajian, evaluasi terhadap program pengkajian, evaluasi terhadap strategis belajar mengajar. Ada tiga di sini adalah yang kedua tentang yang pertama evaluasi program, yang kedua evaluasi proses. Proses di sini yaitu mengenai proses pelaksanaan pengajaran yang akan mencakup. Yang ketiga evaluasi hasil belajar. Evaluasi belajar di sini untuk menentukan langkah pengetahuan seberapa jauh target pembelajaran yang dicapai. Selanjutnya, evaluasi yang berkenaan dengan pembelajaran matematika, yaitu ada tiga objek evaluasi. Maksud di sini adalah objek atau sasaran evaluasi sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses yang dijadikan perhatian atau pengamatan untuk memperoleh informasi tentang kegiatan atau tentang proses pembelajaran. Yang kedua, ciri-ciri evaluasi. Ciri-ciri evaluasi di sini ada dua. Yang pertama, evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan itu sendiri. Yang kedua, tentang pengukuran dalam rangka menilai keberhasilan belajar didik pada umumnya dan umum. Yang ketiga, evaluasi program pendidikan. Program pendidikan di sini adalah rencana secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perencanaan program dalam ruang lingkup pendidikan itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.